Di awal kelahirannya, Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan ke sungai oleh ibunya atas perintah Allah. Nabi Musa lahir di masa kepemimpinan Fir'aun yang bengis. Dikisahkan saat itu Raja Fir'aun memiliki aturan untuk membunuh semua bayi laki-laki agar tidak ada satupun yang bisa menjatuhkan kepemimpinannya di masa depan. Ketika beranjak dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat Nabi Musa lewat sebuah tongkat. Tongkat itulah yang akan membantu kaum Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Selain kezaliman, kekejaman, penindasan, dan pemerasan yang ditimpakan oleh Fir'aun atas rakyatnya, terutama kaum Bani Israel, dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah dan dipuja. Dengan demikian, ia makin jauh membawa rakyatnya ke jalan yang sesat tanpa pedoman tauhid dan iman. Nabi Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwai Fir'aun untuk mengajaknya beriman kepada Allah. Namun, Fir'aun menentang Nabi Musa dan mengatakan, "Datanglah tanda-tanda dan bukti-bukti yang nyata yang dapat memberikan kebenaran kata-katamu, jika engkau benar-benar tidak berdusta." Jawab tantangan Fir'aun yang menuntut bukti atas kebenaran yang disampaikan, Nabi Musa dengan serta-merta meletakkan tongkat mukjizatnya di atas yang segera menjelma menjadi seekor ular besar. Karena ketakutan Fir'aun, ia pun melompat dari singgasananya seraya berkata kepada Nabi Musa, "Hai Musa, demi asuhanku kepadamu selama 18 tahun, panggillah kembali ularmu itu." Kemudian dipeganglah ular itu oleh Musa dan kembali menjadi tongkat biasa. Fir'aun sebagai raja yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan tentu tidak akan mudah begitu saja menyerah kepada Musa, bekas anak asuhnya, walaupun kepadanya telah diperlihatkan mukjizat. Pada suatu ketika, Haman penasihat Fir'aun mengumpulkan ahli-ahli sihir yang terkenal dari seluruh daerah kerajaan untuk bertanding melawan Nabi Musa. Nabi Musa berkeyakinan penuh bahwa dengan berlindung kepada Allah, ia akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan itu. Pada suatu hari, Fir'aun telah setuju untuk mengadakan hari pertandingan sihir, maka seluruh penduduk kota menuju ke tempat yang telah ditentukan untuk menyaksikan kepandaian menyihir untuk mematahkan mukjizat Nabi Musa dan Nabi Harun. Segeralah ahli-ahli sihir Fir'aun menunjukkan aksinya, melemparkan tongkat dan tali temali mereka ke tengah-tengah lapangan. Nabi Musa merasa takut ketika terbayang kepadanya bahwa tongkat-tongkat dan tali-tali itu seakan-akan ular yang merayap cepat. Namun, Allah tidak membiarkan hamba utusannya berkecil hati menghadapi tipu daya orang-orang kafir itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Musa di saat ia merasa cemas, "Janganlah engkau merasa takut dan cemas, hai Musa. Engkau adalah yang lebih unggul dan akan menang dalam pertandingan ini. Lemparkanlah yang ada di tanganmu segera." Para ahli sihir Fir'aun tercengang ketika melihat ular besar yang menjelma dari tongkat Nabi Musa, menelan ular-ular dan segala apa yang terbayang sebagai hasil tipu sihir mereka. Nabi Musa yang telah mengalahkan ahli sihir Fir'aun dengan mukjizatnya, membuat Fir'aun khawatir dengan kekalahan ahli sihirnya. Akibatnya, kewibawaan Fir'aun jatuh. Ia khawatir Nabi Musa akan menggulingkannya dari singgasana kerajaan. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah di hadapan Fir'aun, Fir'aun menolaknya. Fir'aun tentu saja semakin marah. Ia pun memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh Nabi Musa. Tak hanya Nabi Musa, tapi para pengikutnya juga diperintahkan untuk dibunuh. Mengetahui hal itu, Nabi Musa dan orang-orang yang menjadi pengikutnya melarikan diri ke Laut Merah.
Pada sebuah laut yang membentang sangat luas, pasukan Fir'aun menghalangi jalan Nabi Musa dan pengikutnya. Allah kembali memberikan wahyunya kepada Nabi Musa dengan meminta Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke arah laut. Kemudian laut pun terbelah menjadi dua secara otomatis, dan Nabi Musa memiliki jalan untuk menyeberangi lautan. Setelah Nabi Musa berada di seberang lautan, pasukan Firaun masih berada di tengah lautan. Allah pun memerintahkan kembali untuk memukulkan tongkatnya lagi ke Laut Merah. Jadi laut pun kembali menjadi satu, dan seluruh pasukan beserta Firaun tenggelam di laut tersebut. Dalam beberapa hari sesudahnya, tubuh Firaun ditemukan masih utuh dan tidak membusuk. Ujian-ujian yang didapat Nabi Musa alaihissalam semasa hidup dibuat agar Nabi bisa meningkatkan kesabarannya untuk menghadapi umat. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membantu umat tersebut untuk meningkatkan kualitas diri. Allahu a'lam bishawab.